Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur wisata mistis YK? Sekarang tim wisata mistis YK berada di Banjarnegara, tepatnya berada di Jalan Pedasih, dan kita akan menyusuri atau berjalan-jalan malam di daerah ini. Dan di belakang saya ini ada jalan yang menuju ke suatu lokasi di mana tempat itu adalah dulu tempat bangunan sekolahan. Dan yang sekarang ini sudah tidak terpakai, dan apa yang terjadi nanti dan apa yang terungkap nanti, jangan kemana-mana, saksikan terus di Wisata Mistis YK. Oke sedulur Wisata Mistis YK, sekarang kita sudah berada di depan bangunan sekolah. Sekolah ini sudah lama tidak digunakan dan menjadi bangunan yang terbengkalai, dan kita akan mengkuak apa saja yang ada di sini. Sebelum itu kami akan undang narasumber untuk mengetahui sejarah atau apa yang sudah terjadi dulu di sekolah ini. Oke, Mas silakan. Assalamualaikum. Dengan Mas siapa? Restu. Dengan Mas Restu. Nah, Mas Restu ini kebetulan yang mengetahui lokasi sini, lokasi bekas bangunan sekolah ini. Boleh diceritakan Mas apa yang terjadi di sini? Ini udah mulai ya. Jadi begini, kita konon zaman dulu kan antara perselisihan masalah harta gono ini dan tepatnya ada yang tidak terima seperti itu, terus dan terjadi ada sebelahnya belakangnya daerah makam kuda-kuda ceritanya. Jadi kalau ada zaman konon zaman dulu meninggalnya kuda mesti kuburnya di situ. Oh, jadi makam hewan kuda. Oh, di belakang situ ya. Berarti ini sekolah mungkin sekolah swasta kali ya Mas, dulu bangun bukan apa dari dinas atau negeri ya. Iya. Oke. Dan kira-kira ini sudah berapa lama tidak digunakan ya gitu Mas? Lebih 30 tahun. 30 tahun tidak digunakan. Wow. 30 tahun. 30 tahun. Dan ada hal yang menarik lagi karena konon di belakang sekolah ini dulu adalah tempat di mana di situ dikuburkan kuda-kuda yang meninggal. Betul. Itu oleh warga sini atau oleh sekelompok peternak kuda gitu aja Mas? Warga dari ya ada yang dari seberang, ada yang dari sini. Dari seberang berarti Seberang dari Wanajadi. oke. Apa ya? Mengapa harus di situ gitu kan? Maksudnya untuk mengubur kuda dan yuk kita lanjut aja. Iya, monggo. Kita jalan lagi. Sadulur Wisata Mistis YK. Gini kok. Oke, selamat malam sadulur Wisata Mistis YK. Kita masih berada di bangunan yang dahulu adalah tempat di mana kegiatan belajar mengajar atau sekolah. Dan hawa di sini menyambut kedatangan kami. Nah, saya tidak sendirian, kita panggilkan saja Kikirna. Monggo Ki. Apa kabar Kak Kirna? Baik. Ya. Assalamualaikum seluruh wisata mistis YK. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya dan Mas Sayati. Gimana Mas Sayati? Iya, dari awal kedatangan tim ke sini memang langsung disambut kedatangan kita dari mereka, entah itu gangguan-gangguan yang cukup menggemaskan menurut saya, tapi di sini adalah hal yang menarik juga untuk kita. Kita pengen cari tahu apa sih yang sebenarnya ada dan mengapa mereka bisa sereaksi itu, Ki. Apakah jarang sekali mereka melihat kita manusia atau gimana? Jadi reaksinya itu sangat seperti apa ya? Mereka bergairah sekali gitu, Ki. Dan malam ini saya bersama Kikirna akan menelusuri bangunan
tidak terpakai ini atau bangunan bekas sekolah ini? Mari Ki. Ya. Sebelum kita telusuri, saya akan mungkin menjelaskan ada sosok apa aja di sini. Ya. Jadi ketika tadi kita ketika pembukaan acara tadi, saya coba menelusuri dulu, dan memang hawa di sini meskipun ini terasa dingin ya, terasa tenang, tapi kita harus tetap waspada karena di sini saya melihat beberapa sosok yang lumayan banyak itu ada di sekolahan ini, apalagi bangunan sekolah ini sudah tidak dipakai selama 30 tahunan lebih. Nah, ini kita berada di daerah apa tadi? Daerah Banjarnegara, Jalan Pendasi. Ya, Jalan Pendasi. Nah, ini dulunya kalau terawangan saya ini ada makam yang di sebelah sekolah ini ada makam yang mungkin itu makam keramat. Auranya begitu besar di situ, sehingga berpengaruh ke sekitarnya. Nah, makanya kita akan telisik ada apakah dengan bangunan sekolah ini sehingga warga sekitar itu tidak ada yang berani ke sini. Nah, tidak ada yang berani sekolah di sini, tidak ada yang berani jalan ke sini. Nah, ini kita akan telusuri ada apa di sini. Nah, apakah ada sangkut pautnya dengan daerah sini atau yang bagaimana? Kan seperti itu. Makanya tetap stay tune di Wisata Mistis YK, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagaimana Ki, bisa diceritakan Ki? Baik, sedulur Wisata Mistis YK, di sebelah sini ini ketika kita ada melihat sosok bayangan putih tapi kecil, dia pendek segini. Kerdil. Itu kelihatan nggak? Iya. Seperti mata Dia mengintip seperti ini. Nah, itu hilang Nih, dia. Gitu. Di daerah sini. Ini saya akan maju, saya akan coba maju untuk menelusuri apakah yang ada di sana. Ini bangunan kelihatannya cuma ada beberapa kelas ya ini. 1, 2. Tapi dia di long kayaknya. Coba kita telusuri di bangunannya. Long. Ya, sedulur Wisata Mistis YK, ini kita tidak bisa membuka ada apa aja di dalam, tapi nggak masalah bagi kita. Yang jelas energi di sini, kalau menurut saya ini kecil yang ada di sini. Coba kita nanti telusuri yang sebelah sana. Kita lihat apakah sosok yang ada di sana tadi. Ayo kita ikuti. Bangunan kelas kedua, ruangan kedua dari setelah tadi di sana itu ruangan pertama, ini ruangan kedua. Ini kita juga belum mendapatkan kunci. Yang pegang kunci tadi katanya warga itu baru keluar, entah kita tungguin sudah lama tapi tetap belum balik. Akhirnya kita tetap aja shoot di lingkungan area ini aja. Ya, kameramen kita tiba-tiba ada apa sih nih Ki? Padahal jenjang ininya nggak jauh loh. Aman bro. Langsung di handle kamu.
Baik, sedulur Wisata Mistis JK, energi apa yang saya rasakan di sini? Saya tadi sempat melihat ada sosok putih di situ, makanya, tapi dia kecil. Kalau besar kan seperti pocong, tapi dia kecil segini, dan saya merasakan di sebelah sini, ini ada energi yang lumayan besar. Ini sosoknya seperti apa? Ular. Dia ada di sekitar sini, dan saya melihat di sini banyak sekali di sini. Sosok-sosok itu banyak sekali. Jadi, tapi yang ibaratnya tadi tidak ada yang ganggu kita. Jadi ketika kita kesini, dia cuma cukup melihat aja. Mungkin dia juga di area sana dia juga penasaran siapa. Kita pun juga penasaran. Tapi tadi sempat ada kejadian kameramen kita yang ini sempat terjatuh tadi. Seperti tersandung. Padahal tidak ada apa-apa. Ya, tapi insya Allah nggak ada apa-apa ya. Ya, mudah-mudahan kita tetap jaga keselamatannya. Ya, jadi kita tetap waspada meskipun seperti yang saya katakan tadi, aura di sini itu tidak begitu besar, tapi banyak sosoknya di sini. Nah itu, jadi mungkin kita tetap harus waspada meskipun kita jangan menganggap remeh di sini. Ya. Ada apakah di sini semua? Tapi yang saya lihat di sini belum menemukan energi yang teramat besar di sini. Ya. Nah, mungkin kita akan berkeliling lagi nanti di belakang mungkin, terus nanti saya coba akan membaca untuk ke belakangnya di sini itu seperti apa dulunya. Nah, flashbacknya. Oke. Tetap di Wisata Mistis YK. Sumurnya tunjukkan wujud kalian, jangan hanya suara aja. Gimana sih? Jadi ada sini tadi saya mendengar ada suara kucuran tanah. Oh, kucuran tanah pasir gitu ya? Iya. Tapi nggak ada. Nggak masalah. Apakah mereka sebenarnya juga penasaran dengan kita hingga memberikan isyarat seperti itu? Gitu? Sebenarnya mereka pengen menunjukkan eksistensinya ke kita dengan cara mungkin tadi dengan hal-hal dia muncul, terus sekarang dengan kebiuran tanah, kameramen kebiuran kita pasir. Ya, kameramen kita tadi sempat tersandung ya, tapi mereka belum begitu ya. Ketika saya datengin tadi tempat untuk yang kebiuran tanah, dia langsung hilang lari ke sana, dia lompat. Oh iya. Tapi kita untuk ngejar dia, ini tempatnya seperti ini, kita nggak mungkin untuk ngejar dia, mungkin kita cari jalan lain untuk ngejar dia. Iya, tidak terjangkau juga teman-teman yang di belakang kita. Kita akan cari akses lain apa aja yang terjadi di bangunan ini. Ternyata lebih kuatnya malah dari eksternal ya, Mbak. Maksudnya dari luar gedung ya? Iya, dari luar gedung. Oh. Jadi kalau dari dalam gedungnya itu malah kurang ya? Eksistensinya kurang. Ya, oke. Ini apalah yang terjadi lagi, tetap ikutin kita terus teman-teman. Namanya pun saya juga pendatang sambil bisikan. Satu, dua, tiga.
Baby. Camping. Ke sini. Bah. Lihat nih, Bang. Oke. Bah, tolong, Bah. Gede banget. Oke, biar Bah duluan deh. Iya. Allahu Akbar. Gede banget ini. Baik, sedulur kita mistis JK. Ini disinilah pusat energi yang tadi saya rasakan besar. Di sini. Nah, ini saya melihat di sini itu seperti ada gerbang. Jadi di antara pohon ini ada sebuah gerbang. Nah, coba kita masukin apakah di situ sebuah kerajaan atau apa, atau sebuah tempat apa. Nanti kita masukin. Di sini energinya mulai agak nggak enak ini. Oh, iya. Tetap aja kita telusuri. Di sana apa, Pak? Nanti ketemu sini juga. Oh gitu. Ini juga sama, nanti ada jalan ke sana gitu. Iya. Oh, berarti nyambung. Sana dulu. Iya. Duluan apa jalan? Apa? Ini dulu. Ini boleh apa sih, bisa dulu gitu. Gerbangnya. Perlu nunggu apa enggak usah? Udah nyalip, we. Wow. Betul. Ini sungai ya? Tapi seperti anak sungai ya, Mas ya? Iya, langsungnya dari Semarang itu. Atau Pengalirnya ke sana. ngaruhnya ke sana, iya. Berarti nanti ketemu apa? Rai. Rainya di sana ya? Iya. Oke, teman-teman, kita lagi menelusuri di sisi sungai, tapi di sini masih anak sungai ya, jadi sungai kecil yang dimana nanti dia akan mengalir menuju sana. Di sana adalah Sungai Serayu, dan di sini tuh luar biasa. Kita melihat sosok perempuan di sini. Oh ya, Dia duduk di apa itu batu, ya? batu, madepnya kemana tuh sih? Dia ke arah sana. Jadi dia membelakangi kita. Oh ya. Lihat semua ya. Jadi sedulur wisata mistis JK, ini kita berada di belakang sekolah bangunan sekolah tadi, dan ternyata di belakangnya itu ada sungai, dan ada sosok perempuan di sebelah sana. Itu dia membelakangi kita, dan di sini ini ada beberapa sosok penampakan seperti siluman, tapi dia hanya kelihatan matanya aja. Ada 5 kalau saya lihat, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Mungkin teman-teman atau ini bisa melihat di sini ada beberapa seperti sejenis kunang-kunang, tapi ini kalau kunang-kunang nggak mungkin, karena pasti kalau kunang-kunang terbang. Dan dia kedap-kedip. Ya. Kalau ini dia stay untuk cahayanya itu seperti tajam, pandangan tajam. Dan Ki bisa dijelaskan, Ki, padahal kan kita sedang berada di alam terbuka, Ki. Tapi yang saya rasakan tuh seperti sulit nafas, seperti tidak ada oksigen gitu. Bisa dijelaskan, Ki? Jadi sebenarnya di sini itu mungkin dulunya kalau secara goibnya itu Ya. ini sebuah
kerajaan kecil di sini, di mana notabene ini apa namanya yang dipimpin oleh seorang putri atau seorang apa namanya perempuan di sini. Karena saya melihat sosoknya itu ada di situ. Dia berparas cantik, rambutnya segini, dia pakai selendang warna kuning. Berarti putrinya itu sosok dahulunya sosok penting ya, atau Sosok dalam penting, kerajaan ada jabatan di kerajaan itu ya. betul. Yang besar energinya di sini dibanding dengan yang di apa? Bangunan sekolah tadi. Bangunan ya? sekolah. Tapi saya penasaran dengan Wanita. wanita ini. Ya. Dengan wanita ini, dia apakah benar dia penunggu di sini atau dia hanya kemungkinan seperti korban apa di sini terus akhirnya jadi penunggu sini. Oh iya. Ya, Ya. saya coba akan melihat. Saya akan coba berkomunikasi dengan dia. Monggo. Assalamualaikum. Oh, ini jembatan ini aja ternyata. Kayu. Baik sedulur wisata Misi JK, sangat terjadi hal yang luar biasa di sini. Kalau saya baca dari dia, itu dia bukan penunggu di sini. Oh iya. Jadi bukan sosok yang menguasai di sini. Cuma dia pernah menjadi korban. Jadi di sini kayak seperti arwah penasarannya dia. Seperti itu. Jadi dia di sini seperti arwah penasaran. Karena apa? Kalau memang dia seorang putri, bau wangi itu pasti ada. Dan yang cium untuk auranya dia seperti apa? Dia baunya darah. Oh, ya. Jadi mungkin korban sebuah kecelakaan atau Ya. mungkin bisa jadi bunuh diri atau apa di sini. Dia tinggal di sana. Ya, benar. Ini jalan yang menuju gerbang tadi itu. Kenapa ini? Rumah. Itu yang tadi apa? Pancuran nadian itu tadi. Apa kita tanya sama Mas Restu? Itu. Tapi lumayan di sini banyak. Saya melihat sosok ular juga di sini. Amis ya dia? Ya. Bau seperti darah. Kalau saya merasakan, mungkin Mas Cahyadi juga bisa merasakan bau amis seperti darah di sini. Iya. Seperti betadin atau nanah. Iya, benar. Betadin kalau misalkan pernah mencit. Aman. Ada sosok hitam. Iya, betul. Karena kita senang. Ini ada sosok hitam di daerah itu. Dia menuju kita.
Tapi sebelah sana dia begini, cuma kelihatan separuh dari badannya. Iya. Oke, kita nggak ganggu, kita cuma mereview scene saja. Kita nggak nah ini nih, kelihatan. Iya. Kelihatan seperti kepalanya. Masuk nggak? Bisa ya, dilihat ya. Iya. Oke, kita tidak mengganggu di sini. Kita cuma mau mereview saja. Ada apa di sini dan sosok di sini memang kesimpulan kita bukan kesimpulan tapi yang kita dapat sekarang ini itu luar biasa, banyak sekali di sini. Cuma kalau menurut saya, berdasarkan kemampuan saya sendiri, ini energinya belum begitu besar. Jadi mungkin mitos warga seperti kemungkinan ketakutan benar, bisa kita benarkan karena apa? Memang di sini setelah kita selidikin sampai sini banyak sekali sosoknya, tapi energinya tidak begitu besar. Cuma satu tadi, mungkin inilah yang menjadi tadi energi itu besar di sini. Jadi kita sudah menemukan pusat energinya itu di daerah sini sebenarnya. Jadi mungkin kalau untuk warga masyarakat di sini ingin berani ada yang membuktikan, kita akan coba untuk memunculkan. Tapi karena warga itu tidak ada yang berani di sini, oke, kita cuma telusuri saja lah. Iya. Iya. Kita akan jalan lagi Ke sana aja. boleh kita ke Iya. sana. Baik, tetap stay di Wisata Mistis YK. Oke, teman-teman, sadulur Wisata Mistis YK, ini kita ada di persimpangan. Yang tadi kita jalanin itu adalah bila mana diterusi atau diselusuri, itu akan menembus anak tangga ini atau jalan ini, dan dia seperti melingkar dan berpusat di sana. Seberang ada jembatan. Ketika naik ke atasnya itu seperti ada sumur atau bekas pemandian yang kata Kikirna di situ adalah pusatnya. Karena di sini mereka kurang bersahabat bersama kami, Kikirna memutuskan untuk kita kembali ke sekolahan tadi karena mereka sudah mulai memanggil atau ya, jangan kemana-mana, tetap di Wisata Mistis YK. Oke. Oke, teman-teman sadulur Wisata Mistis YK, ini kita baru dapat informasi ternyata di jalan ini atau anak tangga ini, bila kita telusuri di sana terdapat makam, dan sebagian orang tidak menemukan di mana makam itu berada. Tapi menurut informasi narasumber kami, Mas Restu, di situ dia pernah menemukan seperti gundukan atau batu nisan yang dipercaya bahwa itu adalah lokasi makamnya. Kita belum tahu kita akan menuju ke sana atau memutuskan untuk tidak. Ini kita akan membaca situasi yang ada di sini dulu, karena kalau tidak bersahabat kita nggak akan ke sana. Tapi kalau misalkan kita bersahabat, kita akan telusuri ke makam yang jarang orang temui itu. Oke, sedikit kita gali lagi informasi dari narasumber kami, Mas Restu. Mas Restu, monggo. Ya. Ya, benar ya Mas Restu ya. Kalau ada sebuah makam yang warga mungkin tidak menemuinya, tapi hanya beberapa orang yang bisa menemui makam itu. Iya. Betul ya? Betul. Dan kurang lebih usianya di tahun 1800 sekian. Oh, 1800 sekian. Iya. Oh, ya. Dan itu masih aksara Jawa. Oh, berarti batu nisan itu masih aksara Jawa. Oh, iya iya. Terus yang menurut informasi dari Mas Restu, lokasi di mana seperti pusat orang menguburkan atau memakamkan kuda itu Ada di atas. masih di atas lagi. Iya. Oh, berarti masih Ke arah atas. sekolah tadi lagi tuh ya. Iya. Oke, nah ini kita masih akan mencari baiknya bagaimana kita akan menelusuri bekas atau tempat lokasi makam atau kuburan kuda, atau makam yang tidak semua orang bisa temui, yang batu nisannya masih bertuliskan aksara Jawa. Jangan kemana-mana sadulur, tetap di Wisata Mistis. Oke, sadulur Wisata Mistis YK,
karena malam ini kita tidak bisa mengkondisikan terlalu banyak interaksi yang ada dan terlalu besar, sehingga kita harus menghentikan penyelusuran di malam ini di lokasi bekas gedung sekolahan. Dan setelah ini kita masih ada tugas, karena kebetulan Kikirna sedang menetralisir lokasi ini untuk lebih bisa bersahabat, karena beberapa kru kita juga sudah banyak yang diserang, dan kita harus mengakhiri penyelusuran pada malam ini di bekas sekolahan di daerah Banjarnegara ini. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman agar membantu berkembangnya channel kami. Jangan kemana-mana dan terus ikuti episode yang lain di Wisata Mistis YK. Selamat malam. Assalamualaikum.